Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang di channel YouTuber Insaf. Kali ini kita akan menjawab lagi Q&A bersama Bang Rudi ya, yaitu permasalahan-permasalahan dunia YouTube yang langsung kita jawab terkait hal yang sudah kami alami, pengalaman kami dalam dunia per-YouTuber. Dan di sini kita akan menjawab pertanyaan yang nomor ke-18, yang ke-17 teman-teman ya. Ini pertanyaan yang kedua dari Mbak Nesa Vlog yang katanya tinggal di mana nih? Saya lupa ya. Beliau katanya tinggal di Cina. Nah, buat Mbak Nesa, ini lokasinya di Cina ini. Pertanyaan yang pertama kata beliau di sini, ya kita lihat pertanyaan pertama. Bagaimana cara mengatasi channel yang sedang kena spam? Dengan rincian verifikasi nomor telepon tiba-tiba tidak terverifikasi dan tidak bisa upload video terbaru lewat YouTube Studio ya. Jadi ini masalahnya yang pertama. Kemudian yang kedua, muncul iklan saat subscriber baru 70 ya, dan dapat email dari pihak YouTube dengan isi email akun ini kena spam, kami beri iklan. Kemudian yang ketiga, akun ekstra juga kalau komen tidak bisa dibaca oleh lawan yang punya channel. Kemudian yang keempat, verifikasi nomor telepon aku pakai Indonesia sedangkan lokasi saya sekarang di Cina. Bagaimana solusinya nih kakak? Karena aku coba tukar pakai nomor Cina tetap, tapi Perik tetap masuk ke nomor Indo. Bagaimana jalan keluarnya kakak Min biar channelku bisa kembali normal? Nah, di sini kita coba langsung yang nomor satu ya. Kita coba jawab nomor satu, yaitu pertanyaan tentang bagaimana cara mengatasi channel yang kena spam dengan rincian verifikasi nomor telepon yang tidak terverifikasi. Oke, di sini kita kasih saran dulu buat Mbak Eca ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Saya tidak tahu di sebelah ya, di teman-teman yang sebelah itu beda-beda karena ini pengalaman saya pribadi. Pernah juga saya dulu membeli channel. Jadi itu saya beli di orang Jawa, orang Jember begitu, di situs edukasi itu. Nah, itu saya ubah datanya. Data channelnya mulai dari alamat emailnya, data verifikasi 2 langkah semuanya saya ubah di sana. Nah, kemudian bagaimana dia kena spam? Jadi solusinya adalah silahkan mbaknya itu dilihat dulu nih video-video yang mungkin menurutnya video yang re-upload atau yang reuse ya. Re-upload dan reuse itu silakan dihapus saja. Itu yang menyebabkan channelnya itu banyak sekali masalahnya, yaitu kena spam ya. Kemudian tidak bisa verifikasi kode karena mungkin dulu buat channel ini mungkin di Indonesia ya, saya tidak tahu ya. Nanti kita coba diskusi lagi lewat lewat PM saja, lewat Japri saja. Apakah channel ini dibuatnya di Indonesia lalu pergi ke Cina atau buatnya di Cina? Mungkin yang membuatnya kendala juga karena buatnya di Indonesia lalu pergi ke Cina, sehingga itulah yang dikelola padahal itu buatnya pakai IP address Indonesia. Nah, ketika ngembanginnya di Cina itu yang menyebabkan channelnya tidak bisa verifikasi dan tidak bisa upload karena dibatasi yang mungkin terdeteksi spam ya, karena IP addressnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu muncul iklan. Di sini kata beliau, saya coba besarin ya. Muncul iklan saat subscriber baru 70-an ya. Jadi subscribernya baru 70-an, ternyata ada iklannya. Ya bisa lihat tuh di channel saya yang Tojang Gaming itu yang 1 juta kali tonton itu ada iklannya padahal belum monetis ya. Ya belum monetis ini teman-teman ya. Saya perlihatin ya, ini video saya perlihatkan. Ini channel saya, ini belum monetis. Ya silakan dicek saja di Tojang Gaming. Video yang Artwork FF yang 1 by 1. Yang nih, yang 1 by 1. Nah, yang ini, yang 1 juta 1,6 juta ini belum monet. Ini sama sekali belum monet. Yang ini, Ruop FF by 1U. Ini saya nguploadnya sudah 4 bulan. Ini padahal belum monet karena belum cukup jam tayang, itu ada iklannya.
Kenapa? Persis seperti yang dialami sama Mbak Neza ini, ya, yaitu dia sudah ada iklannya padahal baru subscribernya 70-an. Karena satu yang menyebabkannya dia ada di sana musik yang kena copyright atau musik yang kena pembagian hasil. Jadi dia tidak kena copyright, tapi yang memiliki musik itu dia mengklaim ke YouTube bahwa musiknya itu penghasilannya ke dia, bukan ke kreatornya. Itu bahayanya kita menggunakan musik yang benar-benar tidak no copyright. Kemudian yang kedua bisa jadi ada potongan video atau ada logo, ya, itu yang masuk dalam videonya Mbak Nesa, ya. Lalu si pemilik daripada video atau logo itu mengklaim ke YouTube untuk ditampilkan iklannya di video Mbak, lalu itu penghasilannya masuk otomatis ke kreator atau pemilik logo video tersebut. Seperti itu ya. Jadi silahkan dicek nih videonya yang itu. Pasti ada deh, mungkin di musiknya, mungkin di videonya, mungkin di gambarnya, mungkin di logonya dan sebagainya. Seperti itu ya. Untuk pertanyaan yang kedua semoga bisa terjawab untuk Mbak Nesa ya di pertanyaan yang kedua ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, akun ekstra juga kalau komen tidak bisa dibaca oleh lawan, punya channel. Nah, di sini saya coba kasih ya, di sini sebenarnya ketika orang atau misalkan ketika kita mau saling support sama temen itu kan biasanya enggak muncul nih komennya. Dan ini pernah saya alami juga, itu komen teman-teman bahkan saya juga komen enggak muncul. Itu penyebabnya ada dua. Pertama, itu mungkin dia menyembunyikan komen dari pengguna. Itu kan ada fiturnya tuh, tinggal dipilih di YouTube Studio, ada titik 3, ada kan sembunyikan pengguna katanya. Itu maka bagaimanapun dia komen, dia akan muter sendiri-sendiri. Dia hanya bisa membaca komennya sendiri, tidak perlu dibaca sama pihak yang lain. Nah, mungkin itu diaktifin, mungkin itu yang digunakan sama lawan channelnya Mbak Neca seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin karena kedetek spam juga ya. Jadi karena memang masalah channelnya Mbak Neca ini sudah banyak masalahnya, ya tentu mungkin berefek juga nih ketika orang komen. Ketika orang komen menggunakan mungkin bahasa biasa kan agak bahasa sensitif tuh ya. Bahasa sensitif tuh memang tidak akan dimunculin. Ya, jadi makanya kalau bahasa sensitif itu silakan gunakan angka saja, misalkan kayak kejam ya. E-nya pakai E-nya pakai 3, A-nya pakai 4 seperti itu sehingga itu tidak menjadi hal-hal yang menyebabkan komen tidak terbaca. Jadi solusinya adalah silakan Mbak Neca itu jangan sampai mungkin ada komen yang kurang relevan atau komen yang spam atau komen yang mengandung kata-kata yang sangat sensitif yang tidak disukai sama komunitas YouTube. Itu ya, semoga bisa terjawab untuk pertanyaan yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Verifikasi nomor telepon aku pakai Indo, sedangkan lokasi aku Cina. Gimana solusinya ini karena aku coba tukar pakai nomor Cina, tapi filenya tetap masuk ke Indonesia. Oke, saya balik lagi bertanya ke Mbak Neca ya. Silahkan di inbox saja, di Jafri saja untuk lebih lengkapnya nanti. Apakah Mbak Nesa itu masih memegang kartu Indonya di HP-nya itu atau masih aktif? Atau mungkin kartu itu lagi Indonesia, digunain sama orang tua atau keluarga. Nggak apa-apa, silakan ketika dia verifikasinya ke Indo, tinggal dihubungi yang pegang nomor HP Indo itu di Indonesia, lalu minta kirimkan kode verifikasinya. Kalau misalkan dia masih aktif dibawa ke Indonesia, silahkan diaktifin sebentar untuk verifikasi saja. Nanti setelah verifikasi dibiarin saja, karena memang sudah permanen. Karena memang sudah kayak sudah terdetek begitu deh sama pihak Google ya, sehingga tidak bisa diubah-ubah menggunakan nomor Cina. Seperti pada awal permasalahan tadi, mungkin mbaknya ini buat channelnya di Indonesia, kemudian ngembanginnya di Cina, sehingga itu menyebabkan channelnya bermasalah. Jadi solusinya apa Bang? Solusinya adalah silahkan buat Mbak Neca ya, buat Mbak Neca, silahkan sebaiknya dibiarkan saja channel ini dan buat yang baru. Ya, kalau misalkan tinggal 2 tahun, tinggal 10 tahun di Cina, silahkan buat channel baru aja dengan data-data
yang ada di Cina karena sudah IP address-nya menyatu dengan kondisi atau lingkungan di Cina, sehingga silakan ya dibuat aja baru, ini dibiarin sebagai pengalaman pribadi. Tapi kalau misalkan disayang video channel ini, silakan diisi-isi, jarang-jarang begitu. Tapi silakan, saran saya sih buat baru aja ya, karena lebih aman, tidak ada masalah. Karena ini saya lihat channelnya memang sangat bermasalah sekali, karena sudah klaim hak cipta, sudah kayak gini. Ini efeknya karena sudah bermasalah channelnya. Jadi kalau mau lihat nanti memang ini agak sulit sekali tentunya, harus harus di mones dulu nih, harus dikasih harus dibersihin dulu ya, kayak orang puasa begitu, baru dia bisa dimulai nanti channel. Kasusnya seperti ini dan saya juga pernah mengalaminya, itu sangat sulit sekali. Oke, di informasinya semoga bermanfaat buat Mbak Necha ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin ada salah-salah juga, silakan kalau benar. Oke, thank you, syukran sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.